Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Kira-kira 3-4 hari yang lalu Bang Kris ke rumah mau akikah cucunya katanya. Tad kalau bisa mah isi tausiah sedikit, adalah lahiran cucu mau akikah katanya gitu. Ya saya sanggupin gitu ya, walaupun tadi maghrib baru nyampe dari Sentul, ada acara dari sekolah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sama-sama kita dengarkan pembacaan rawi yang dipimpin oleh Bapak Samsudin. Langos-ngosan dia bawa baca rawi sendirian. Masya Allah, tega banget ini kawan kita ya. Orang berdua kayak bertiga gitu ya. Ya ngos-ngosan dia, kata saya jangan dibawa semua ntar jam 11 malam baru sudah. Salah satu yang tadi kita bacakan, ketika mahalul qiyam, asraqal badru alaina fahtafat minhu buduru misla husnik maro'aina qattu ya wajahu sururi. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bapak-bapak sekalian, ini adalah sebuah karya sastra dari seorang ulama besar yang bernama Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim Al-Barjanji, yang hidup pada abad 16 sampai dengan abad 17, lahir tepatnya 1690 sampai dengan 1766 Masehi ya. Di mana itu? Jadi ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ingin menyemangati pasukannya yang akan berperang dalam perang salib di Mesir, maka beliau mengadakan sayembara, mengundang ulama-ulama dunia. Kemudian salah satu yang hadir, ulama dari Madinah yang bernama Syekh Ja'far Al-Husaini bin Abdul Karim Al-Barjanji. Dialah sebagai pemenang daripada lomba yang dilaksanakan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini karya sastra yang dikumas dengan qasidah, makanya membacanya pakai lagu. Jadi siapa saja yang melihat Nabi Muhammad, orang itu tertarik. Makanya dibacakan maulid itu bukan hanya bulan maulid, dibacakan pada saat akikah. Kenapa? Supaya tuh bayi bisa mendengar. Gitu. Jangan dikira Pak bayi itu nggak bisa dengar. Jangankan yang udah lahir, yang masih dalam kandungan saja, ketika Allah panfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh oleh malaikat, ya, setelah usia 120 hari itu bayi bisa mendengar. Makanya kalau orang-orang soleh, orang-orang solihah, itu anak-anaknya yang sedang mengandung, perempuan yang sedang mengandung disuruh baca sholawat Nabi.
Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali. Ya, anta misbahus suduri. Engkau bagaikan matahari, engkau Muhammad bagaikan bulan, ya. Engkau Muhammad bagaikan emas yang mahal harganya. Engkau yang mencerahkan cahaya hati kami. Jadi ini puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Boleh nggak? Boleh. Karena manusia yang paling terpuji adalah Nabi Muhammad. Kebetulan di bulan Maulid, pas banget ini akikah di bulan Maulid. Ya. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumazat. Ya imam al-kiblataini. Wahai kekasihku Muhammad, pengantin timur dan barat, yang dikuatkan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imamnya kiblataini itu dua kiblat, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Jadi begitu sangat istimewa sehingga Nabi Muhammad itu dipuji seperti itu. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ini memilih beliau Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim Al-Barjani sebagai pemenangnya. Ini tingkat dunia, Pak. Ulama besar dari Madinah. Kita nih, Pak, jadi juara tingkat RT aja bangganya minta ampun. Bener nggak? Umpamanya juara main futsal tuh Agustusan, menang, girangnya minta ampun, padahal cuma level RT, apalagi level RW, level kelurahan. Nah ini tingkat dunia, gitu. Makanya dibacakan Maulid. Nah berkait dengan kelahiran, dengan akikah ini, apa kata Rasulullah? Al-gulamun murtahinun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumal sabiin yaumas sabiin wa yukhlaqu ra'sihi wa yusamma. Seorang bayi yang baru lahir, tergadaikan dia sampai disembelihkan baginya akikah, kemudian dipotong rambutnya, kemudian dikasih nama. Jadi bapak-bapak sekalian, kalau sekarang mah hampir semua orang lahir anaknya akikah, sering kita saksikan akikah. Kalau zaman dulu mah boro-boro akikah. Ya, ada orang yang lahir di pengki taruh di kebun. Ya, karena nggak punya anak laki-laki, nggak punya anak perempuan, pas dapat anak perempuan taruh di pengki buat dibuang di kebun, namanya kibong. Ya. Tuh istri saya Pak, katanya tuh pas gusuran tuh Pak, kata lahirnya kasih aja namanya Suryana. Apa singkatannya? Digusur ya kemana? Orang dulu kalau ngasih nama anak kan begitu Pak ya, Bang Prekpul, Bang Entong. Kadang-kadang dikasih bagus namanya Yusuf, dipanggil si Ucup. Bagus-bagus namanya Ibrahim, dipanggil si Boim. Ya kan? Dipanggil nama Muhammad, dipanggil si Mamat. Abdullah Sidul. Abdullah Sidul. Benar kata Pak sama Pak Kadarisman tuh ya. Jibril aja. Ya. Jadi anak yang baru lahir itu tergadai. Kalau Bapak gadain emas di Pegadaian, kudu ditebus nggak Pak? Kalau nggak ditebus hilang. Sampai kapan? Ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan sampai dia dewasa, sampai akhir balik tergadai. Gitu ya. Yang Abdul kapan? Pas hari ke-7 diakikahkan. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Dipotong rambutnya. Simbol dipotong rambut itu Pak, di kepala manusia itu penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Kadang orang sombong dengan ilmunya, merasa dia paling pintar. Di RT ini kagak ada yang mimpin zikir selain gue yang paling bagus. Tuh, manusia ada kayak gitu Pak. Saya pernah Pak, ada yang bilang saya
Kalau nyari mubalik mah, nyari ustadz mah ibaratnya nyari tukang, cari tukang, jangan cari kenek. Pernah saya digituin orang, alhamdulillah. Sekarang yang bilang gitu orangnya udah meninggal dunia. Merasa dirinya paling hebat. Kalau bukan dia yang mimpin doa nggak makbul. Padahal Pak, doa yang makbul itu bukan yang ngarepin amplop Pak. Habis baca doa nggak dikasih amplop, nguret-nguret, diterima ke doanya? Kagak Pak. Mimpin zikir, nguret-nguret kagak dikasih amplop. Dapat pahala gak? Kagak. Mimpin zikir dibuka amplop dia cuma gocap. Nguret-nguret di rumah. Gue biasa bayar 500, dikasih gocap. Tuh, banyak kayak gitu Pak. Simbol dipotong rambut seperti itu. Maka kata Allah, sombong itu adalah selendangku. Jadi nggak boleh kita pakai pakaian Allah. Makanya Allah memiliki sifat al-mutakabbir, Allah yang maha sombong. Hanya Allah yang boleh sombong. Kita nggak boleh sombong Pak. Merasa diri paling kaya. Lihat Korun. Kekayaan hartanya, kuncinya saja dibawa oleh seekor unta. Kiri kanannya penuh. Kunci bendahara hartanya. Ketika Allah mau tenggelamkan ke dasar tanah, hilang begitu saja. Makanya sering orang nyari harta karun. Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Tenggelam di laut merah ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Raja Namrud, dia juga mengaku sebagai Tuhan. Di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, mati hanya karena seekor lalat yang masuk ke telinganya. Jadi jangan remehkan orang kecil. Betul? Jadi orang Pak kalau udah gede kepala Pak, itu kayak lele diceburin ke sumur. Lele diceburin ke sumur Pak. Lihatin deh Pak, yang gede apanya Pak? Palanya Pak. Badannya mah kecil. Karena dia mutek-mutek situ-situ doang. Ngerasa paling hebat di kampungnya, di RT-nya. Nggak pernah kemana-mana. Gitu. Makanya simbol memotong rambut itu membuang kesombongan yang ada di dalam kepala kita nih Pak. Makanya orang sombong itu disebut gede kepala. Sombong banget tuh orang. Ya. Kaya juga begitu Pak. Ada orang kaya sombong, nggak boleh. Ya. Sombong dengan ilmu, sombong dengan kegagahan, kecantikan. Orang Pak cantik gagah itu umur 30, 40 masih lumayan dah. Kalau udah 50 mulai detok keriput, gigi pada copot, pada oyak, ya, makan uli pada nempel itu, ya kan, makan kacang nyeplos mulu, ya. Kalau kata orang metik, giginya metik. Udah 50 kesonain ya Pak, dia mau makan bedak sekepel tangan juga ya, tetap aja ya orang udah tua, mau diapain juga udah tua. Jadi simbol Pak, dipotong rambutnya itu supaya kita hilangkan kesombongan. Masya Allah Pak, orang itu Pak ilmunya wa ma'utitu minal ilmi ila qalil. Tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit saja. Saya Bapak anggap pintar karena Bapak nggak tahu. Coba Bapak tahu ilmunya, sama gini dengan ilmu gua, betul nggak? Nah, gitu kan? Coba deh Bapak, kagak ngerti, Bapak ngerti mesin motor nih, PRT. Kita nggak ngerti, kita bilang PRT hebat. Tapi kalau kita udah bisa, ya cuma busi doang mati. Dia kalah kali. Gitu Pak. Jadi nggak boleh kita merasa ilmu kita paling hebat Pak. Ilmumu hanya setetes air di lautan kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan tuh Romai Rama tuh. Lu ada pensioneta, no Bang Jejen no. Punya bajunya kagak ente? Kalau punya alhamdulillah sama begitu atas ah. Lah saya pensioneta juga. Emang dari muda punya gitar. Dari muda kita hobi musik, ya. Karena musik Bang Haji itu penuh dengan hikmah, ya.
Ada lagu Bang Haji Romi Rama, diciptakan kita dari setetes air. Hei, dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Makanya Pak ya, dalam surat Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari air yang memancar dari laki-laki dan perempuan, maka kami jadikan kamu bisa melihat dan bisa mendengar. Apa itu air yang memancar? Sperma laki-laki dan ovum perempuan. Pak, kalau ada telur pecah di pasar, masih laku nggak Pak? Di plastik itu laku. Kira-kira kalau ada sperma seplastik dijual laku nggak Pak? Jijik Pak kita Pak. Tuh dari situ Pak penciptaan kita, maka kita nggak boleh sombong. Dari saripati tanah, sama-sama dari air yang hina, dibilang dari air yang hina. Cuman yang membedakan kita nasib. Ada yang kaya, ada yang miskin. Makanya Pak, kalau ada orang sombong dia nggak ingat akan kejadiannya. Coba pas kita lahir tuh Pak, kita telanjang nggak bawa apa-apa, yang bisa cuma nangis doang. Masya Allah Pak, kalau kita mengingat tentang penciptaan kita sebagai manusia, itu kalau lihat orang-orang yang sombong dan aku, Masya Allah Pak, dia lupa dia akan kembali ke dalam tanah. Yang ketiga, wa yusamma, dan berilah dia nama. Innakum tud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya kalian nanti pada hari kiamat akan dipanggil bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum, akan dipanggil nama-nama kalian yang dengan bin bapak-bapak kalian, maka perbaguslah nama kalian. Itu. Jadi memberi nama yang bagus itu sunnah, supaya nama itu mengandung doa. Pas sekarang tuh namain anak biasanya 3 suku kata, supaya nanti kalau udah ada cicil berangkat umroh, namanya udah nggak pakai tambah-tambahin lagi Pak, asli nama dia. Itu. Anak saya suku katanya 3 semuanya. Ulfa, Afifah, Mukhlis. Laila, Hafizah, Mukhlis. Kamila, Jahratun Nisa, Mukhlis. Saya bikin marga sendiri Pak, Magrani Mukhlis. Ya, supaya anak saya ingat sama bapaknya terus. Gitu Pak. Perbaiki nama kalian, Pak Ahsinu bi asma'ikum. Ada gak Pak orang ketika anaknya lahir kepengen anaknya jadi perampok gitu? Nggak ada. Pengen jadi orang jahat, ada gak? Semuanya pengen apa? Anak yang soleh dan solihah. Bisa jadi anak soleh dan solihah? Bisa. Siapa? Orang tuanya yang membentuknya dulu dari rumah. Jangan harap anak jadi soleh dan solehah kalau bapak ibunya tidak soleh dan solehah. Jangan harap anaknya bangun sholat subuh kalau bapaknya bangun jam 8 pagi. Jangan harap anaknya rajin ke masjid kalau bapaknya aja nggak pernah sholat. Nah, kita pengen anak kita jadi anak soleh, maka harus diawali dari ayah ibunya, karena ayah ibunya itu contoh, ya. Makanya ada ungkapan al-baiti madrasatul ula, rumahku sekolah yang utama, yang pertama. Bagaimana caranya supaya menjadi solehah lagi? Kasih makan yang halal dan thayyiban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 dikatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah dari bumi itu yang halal dan thayyib, baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan.
Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata. Sekarang banyak Pak orang nyari harta, nggak pandang halal, nggak pandang haram, yang penting kaya, yang penting dapat. Mau dari yang haram juga sikat terus. Yang haram aja susah, apalagi yang halal, kan gitu ya? Masya Allah Pak, harta itu nanti akan ditanya 2 kali Pak. Min aina ila aina, dapat dari mana ke mana. Dapatnya halal, digunakan ke jalan yang haram, itu jadi petaka buat kita. Dapatnya haram, digunakan kebaikan, juga petaka. Apalagi dapatnya haram, digunakan untuk yang haram. Double. Coba lihat Pak, orang kalau sudah mati Pak, yang dibawa apa sih? Kain kapan. Harta yang kita tinggalkan jadi waris buat anak-anak kita, itu juga kalau nggak jadi rebutan. Gitu Pak. Kalau sampai jadi rebutan, kadang-kadang permusuhan sampai pembunuhan. Makanya cari harta yang halal, makan halalan thayyiban, Allah yang kasih tahu. Tinggalkan yang haram-haram gak ada gunanya, hanya akan menyengsarakan kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Pak sekarang orang dikemas dengan berbagai macam cara, bagaimana cara mengambil harta orang, akhirnya menzalimi orang lain. Bahkan ada begal, rampok dan sebagainya. Bagaimana mungkin anak kita jadi anak soleh dan solehah kalau diempanin dari yang haram? Karena anak itu ya darahnya dari apa yang dia makan. Makanya hati-hati Pak, ngempanin anak kalau yang haram, hati-hati. Terus kemudian apa? Didik anak kita dengan pendidikan agama. Jangan ini sama anak nggak pernah memberikan contoh. Nyuruh anak sholat, kita nggak pernah sholat. Nyuruh anak ke musola, kita nggak pernah ke musola. Bagaimana anak kita jadi anak soleh dan solehah? Udah gitu dikasih makan makanan yang haram. Coba Pak, saya sudah, Pak Jika dari Isman saya udah mulai gini nih Pak Haji. Kalau anak saya, yang satu kan sudah berkeluarga ya, nomor 2 kuliah nih. Terus aja, anak saya satu sekolah, itu ya. Itu istri saya di rumah udah mulai kesepian. Artinya dia di rumah sendiri sama ponakan-ponakannya aja, sama abang-abangnya di rumah. Nah kalau lagi pada pergi semua tiga-tiganya, saya berdua-dua doang di rumah. Ngerasain gak sih Pak kayak gitu? Ngerasain ya? Ngerasain semuanya, Masya Allah Pak. Ya, tuh di masa tua kita kayak gitu Pak. Kalau anak datang girangnya minta ampun. Bagaimana mungkin kalau kita tidak mendidik anak kita menjadi anak soleh dan solehah, peduli di masa tua kita. Udah pada tua kita ini, Masya Allah. Pak Haji Kadarisman saya kenal dari bujangan. Pak Prapto apalagi, Masya Allah. Ini Pak Parto mah tahu banget dah tentang saya, gitu ya. Makanya hati-hati ini mulut orang tua. Kalau marah sama anak, jangan marah dikatain dasar anak setan. Anak kuntilanak lah, bapak emaknya kuntilanak. Doain yang bagus-bagus. Nah, kamu bapak doakan, ibu doakan supaya kamu jadi ini, jadi itu, jadi insya Allah terkabul. Hati-hati jaga mulut kita, karena ketika kita berucap bisa jadi malaikat mengaminkan. Gitu ya. Mudah-mudahan ini anak kita Malihah Farhana ya menjadi anak yang solihah. Orang tuanya mencontohkan dengan kesolihahannya ya. Jadi jangan harap anak kita jadi solihah kalau ibunya nggak mencontohkan. Ibunya di rumah pakai celana pendek mulu, keluar jemur pakaian pakai celana pendek, mengen-mengenin orang laki. Iya gak? Harusnya itu cuma buat suaminya, jangan dipamer-pamerin sama orang lain. Sama suaminya kasih dah tuh semuanya di kamar, gaspol itu nggak apa-apa. Kita pengen anak kita jadi solihah, lah emaknya kemana-mana Pak, Masya Allah. Bang Kris contohin juga kakeknya ntar, perempuan ya, kalau ngomel yang bener gitu ya. Biasanya kalau kita, biasanya Pak kita
ya, sama cucu tuh beda sayangnya sama anak, gitu ya. Sama cucu mah kita sanggup nyebokin cucu Pak. Tapi waktu kita punya anak yang laki ini bapak maksudnya, boro-boro jarang dah. Tapi kalau yang nama cucu, Ustaz Samsudin ngalamin dah pokoknya sayangnya sama cucu mah beda dah gitu ya. Lamanya yang ngomel kita yang marah, bener nggak? Cucu diomelin mamanya sama bapaknya, yang marah kakeknya sama neneknya. Kita kagak tega. Kenapa begitu Pak? Karena kakek neneknya usianya sudah matang, 60 tahun, 50 tahun, 60 tahun lebih. Kesabarannya sudah berbeda dengan yang muda-muda, sehingga rasa kasih sayangnya juga berbeda. Makanya kalau udah usia-usia kayak kita nih gampang nangis Pak. Coba dah nonton aja tuh bedah rumah di TV ya, nggak terasa air mata kita netes gitu. Ya Allah, tuh rumah kayak gitu kita alhamdulillah rumah kita bagus ya, ada yang nggak punya kamar mandi. Nah jadi seperti itu Pak ya. Jadi makna daripada akikah itu kita kurbankan kambing, kita potongkan kambing ya, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberikan seorang anak dan juga atas rezeki yang Allah berikan. Insya Allah Allah akan ganti. Gitu ya. Boleh makan nggak? Boleh. Ya, sepertiganya boleh dimakan. Kalau motong kambing satu, sepertiganya boleh dimakan. Sama orang korban juga begitu Pak. Makanya kebanyakan panitia suka ngasih paha belakang ya. Jangan orang korban bagian dapat pahanya beda, minta bungkusannya 10, habis tuh kambing. Nah kambing emang berarti berapa kilo? Kambing berarti 30 kilo Pak. Dagingnya paling banter 7 kilo. Kalau dia minta pahanya sekitar 1,5 kilo atau 2 kilo, tinggal 5 kilo. Dia minta 10 bungkus, setengah kilo, habis. Iya, buat keluarga saya nih katanya nih 10 bungkus, korbannya kambing ya habis. Jangan kalau kita korban, ya udah panitia mau bagi kita 2 kilo kayak daging sapi, mau dibagi paha belakang doang kayak udah terima aja. Kalau bisa mah udah yang saya mah cukup. Namanya orang berkurban Pak. Berkurban itu artinya apa sih Pak? Kita memperjuangkan sesuatu untuk orang lain. Gitu. Akikah juga gitu nih. Boleh dimakan gitu. Dengan keluarga, sepertiganya, 2/3 lagi dibagikan kepada kerabat dan handai tolan serta tetangga. Kemudian simbol dari memotong rambut tadi membuang kesombongan yang ada dalam diri kita. Kalau kita sudah mati, tidak ada yang kita bawa selain kain kafan dan amal soleh kita. Orang ketika lahir 4 hal. Yang pertama rezekinya. Yang kedua wa ajalihi, ajalnya. Yang ketiga wa amalihi, amal-amalnya. Celakanya dan bahagianya. Jadi itu melekat tuh Pak sama kita. Makanya dalam hadis lain dikatakan kataballahu maqadirul khalaik. Allah telah mencatat takdir makhluknya qabla ayyahlukus samawati wal ard, sebelum dia menciptakan langit dan bumi, khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi sudah ditentukan. Pak Parto jadi polisi, ya, Pak Warsito jadi RT, itu bukan kehendak Pak Warsito, kita hanya menjalankan. Allah sudah mencatat sebelum menciptakan langit dan bumi itu bahwa tahun ini, tanggal ini, hari ini Pak Warsito jadi RT. Saya juga begitu, yang lain juga begitu, sudah Allah tetapkan. Kita hanya menjalankan takdir Allah. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangan milik kita bersama sebagai manusia biasa, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.